الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Yang mana sekarang kita berada pada halaman yang ke-69. Qala asy-syarih rahimahullah, fad-da'watu ila Allah hiya tariqu ar-rusuli. Berdakwah, mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah jalannya para rasul. Wa yasabiluhum min awwalihim ila akhirihim. Yang mana dakwah tersebut adalah jalan mereka, mulai dari nabi yang pertama hingga nabi yang terakhir. Wahya sabilul ulama as-sadiqin al-muwaffaqin, wahya tariquhum wahya manhajuhum. Yang mana dakwah kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala merupakan jalannya para ulama yang jujur dan para ulama yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dakwah tersebut merupakan jalan mereka dan juga prinsip mereka. Hada yadulluna ala anna al-wajiba 'alaika ya Abdullah hasba ilmika an tad'uwa ila Allah 'ala basiratin kama amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Hada, hal ini menunjukkan kepada kami bahwasanya wajib atasmu wahai hamba Allah, sesuai dengan ilmu yang engkau miliki, maka hendaknya engkau menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Kama amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dakwah tauhid dakwah yang sangat bagus, dakwah yang mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan menuju cahaya, dakwah yang mengentaskan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, dakwah yang mengentaskan manusia dari ancaman neraka jahanam menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Fallahu amarna an nattabi'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa nata'assa bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bertaasi dengannya, yaitu mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, yang bagus. Wa minal uswati bihi, dan termasuk teladan, meneladani dengannya, an nad'u ila Allah, kita semuanya berdakwah kepada Allah, wa an nuballighan nas dinallah, dan kita menyampaikan kepada manusia agama Allah, wa an nasbira 'alal adza fi dzalik hasbat taqati wal imkan, dan hendaknya kita bersabar di atas halangan, gangguan, rintangan di dalam berdakwah tersebut sesuai dengan kemampuan dan barakallahu fikum sesuai dengan kemungkinan atau perkara yang memungkinkan bagi kita. Fi baladika wa fi ghairi baladika, baik di negerimu maupun di selain negerimu. Fi masjidika wa fi ghairi masjidika, baik di masjidmu maupun di selain masjidmu. Fi tariqi wa fi ghairi tariq, baik di jalan maupun di selain jalan. Hasbat taqah, semuanya sesuai dengan kemampuan. Barakallahu fikum. Naam. Karena apa? Karena berdakwah ila Allah azza wa jalla adalah apa? Ibadah. Oleh karena itu, wasailud dakwah tauqifiyah. Sarana berdakwah itu tauqifiyah. Terhenti di atas Al-Qur'an was sunnah. Tidak boleh kita sembarangan. Intinya ghoyahnya, intinya puncaknya, intinya tujuannya, akhirnya menempuh semua cara, ini adalah perkara yang batil. Perkara yang digembar-gemborkan, yang disuarakan oleh orang-orang IM Ikhwanul Muslimin, yang mereka mengatakan intinya kan puncaknya, intinya kan tujuannya. Akhirnya mereka menggunakan apa? Barakallahu fikum, al-ghayah tubarrirul wasilah. Sesuatu yang
memiliki tujuan atau puncak itu menghalalkan semua cara. Ini sangat keliru barakallahu fikum. Naam, akhirnya boleh berdakwah dengan televisi. Intinya kan dakwah tersebar katanya. Boleh berdakwah dengan yayasan-yayasan. Intinya dakwah itu kan tersebar. Adapun perkara wasilah perantaranya itu enggak terlalu kita pandang katanya. Karena agama Islam ini ada usul, ada furu'. Kata mereka, Allah musta'an. Adapun wasilah-wasilah itu furu', perkara cabang. Sedangkan dakwah ilallah azza wa jalla, semua manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah usul. Intinya usulnya, walaupun furu'nya berseberangan dengan syariat. Allahul musta'an. Jadi ujung-ujungnya menghalalkan semua cara dalam rangka untuk meraih apa? Naam, puncak atau tujuan. Sangat keliru. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, na barakallahu fikum, dan juga dalil Al-Qur'an dan Sunnah mengarahkan agar apa? Agar kita menempuh cara yang baik. Cara yang sesuai dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Tayyib, kalau seandainya kita ingin menempuh puncak atau tujuan, tempuhlah sarana atau fasilitas yang baik. Fasilitas yang khair, yang halal, bukan yang haram. Nah, Allah musta'an. Kalau mereka dakwahnya ingin tersebar kemana-mana dengan televisi haram, gak pernah bernyawa. Kemudian dengan yayasan di dalamnya ada perkara yang haram, itu minta-minta. Undang-undangnya bukan undang-undang Al-Qur'an Sunnah. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai intinya alasannya cuma tujuannya. Yang penting kan tujuannya, yang penting kan ghoyahnya. Adapun wasilahnya enggak diperhatikan. Ini adalah ucapan yang sangat batil. Akhirnya digunakan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang apa? Yang tidak tahu ilmu. Intinya kan haji walaupun uangnya hasil ngerampok. Intinya kan gitu. Haji kan puncaknya. Nah, kewajiban bagi seorang muslim yang mampu untuk haji. Yang penting kan haji walaupun uangnya ngerampok katanya. Walaupun uangnya begal, walaupun uangnya nyuri, yang penting haji. Nah, seperti ini rusak nanti barakallahu fikum, Allahul musta'an. Yang penting kita sedekah kepada fuqara wal masakin. Perkara uangnya dari mana enggak perlu kita bicarakan katanya. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ini sekedar apa? Sekedar faedah bahwasannya dakwah ilallah jalla wa ala butuh kesabaran. Jangan bermudah-mudahan kita mengikuti langkah-langkah orang-orang hizbiyun, ahlul bid'ah wad dalal, yang mereka tidak sabar dengan dunia sehingga menjerumuskan kepada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang haram. Allahumma musta'an. Kita lanjutkan. Wa fis sahihain 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sahihain, Sahih Bukhari wa Muslim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sahihain yakni Sahih Bukhari wa Muslim. Kata beliau, as-sahihain yakni Sahih Al-Bukhari wa Sahih Muslim. Itulah dikenal yang sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa huma asahhul kutub al-mu'allafah fil hadits syarif. Yang mana sahihain itu adalah kitab yang disusun yang paling sahih di dalam masalah ilmu hadis atau dalam kumpulan hadis yang mulia ini. Jadi kalau hadis riwayat Bukhari, enggak perlu tanya lagi hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadis riwayat Bukhari wa Muslim, enggak perlu tanya lagi sahih atau enggak. Riwayat Muslim enggak perlu lagi tanya sahih atau tidak. Allah musta'an. Oleh karena itu, kalau kita jumpai orang-orang mengatakan hadis riwayat Bukhari, sahih enggak? Orang ini ada kemungkinan gagal faham, ada kemungkinan dia belum faham, dipahamkan. Kalau gagal faham diluruskan, seperti itu. Berbeda halnya kalau hadis itu rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah, rawahu An-Nasa'i, rawahu Ahmad misalkan. Itu masih ada kemungkinan terkadang hadisnya dhaif, terkadang hasan, terkadang sahih. Tapi kalau sudah rawahu Syaikhan, rawahu Bukhari Muslim, di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, enggak perlu ragu lagi barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, enggak perlu ragu lagi. Naam, kita lihat. Hadanil kitaban huma asah wa a'zam kitabin fil ardi ba'da kitabillahi jalla wa ala ba'dal Qur'an. Dua kitab ini yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua-duanya adalah kitab yang paling agung di muka bumi ini setelah Al-Qur'anul Karim. Asahul kutub al-mu'allafah. Nah, fil hadis ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang disusun dalam ilmu hadis, dalam masalah hadis yang mulia, yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, adalah apa? Sahihan. Nah, barakallahu fiikum, kitab yang paling agung, yang paling sahih ya setelah Al-Qur'anul Karim ya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Rawaya jami'an an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-duanya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
Tarjumanul Quran, mufassirus sahabah. Idza qila Ibnu Abbas fa huwa Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Kalau dikatakan Ibnu Abbas itu siapa maksudnya? Ibnu Abbas itu adalah Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muthalib, kunyahnya Abul Abbas, as-sahabi al-ma'ruf, sahabat yang sudah dikenal bil ilmi wal fadli wal fiqhi. Sahabat yang dikenal dengan memiliki ilmu dan keutamaan serta fikih. Naam, fid din, dalam masalah agama ini. Karena memang Rasulullah mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas dalam masalah agama ini dan ajarilah ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Ibnu Abbas saat itu usianya muda, belum tua, barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan gengsi kalau ngambil ilmu dari orang yang lebih muda umurnya. Nah, barakallahu fikum, itu sangat tidak layak. Karena ilmu itu bisa diambil dari orang yang di bawah kita umurnya, atau orang yang sepadan dengan kita umurnya, atau orang yang di atas kita umurnya. Selama dia berilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah, kita ambil ilmunya, barakallahu fikum. Naam, ahlus sunnati wal jamaah. Enggak perlu gengsi, wah ana sudah tua umurnya, enggak mungkinlah ngambil orang yang di bawah kami. Enggak mungkinlah kami mengambil dari umurnya yang masih muda seperti anak-anak atau yang semisalnya. Itu semuanya dihilangkan, barakallahu fikum. Al-alimu alimun wa in kana min sigharis sin wal jahilu jahilun wa in kana min kibaris sin. Atau semakna itu diungkapkan para ulama, orang yang berilmu itu tetap dikatakan berilmu walaupun dia termasuk anak muda, usianya muda pun enggak masalah kalau berilmu. Kemudian apa? Wal jahilu jahilun. Dan orang bodoh itu tetap bodoh walaupun dia termasuk orang-orang tua. Nah, barakallahu fikum, bukan berarti kita jelek-jelekkan orang tua ya. Maksudnya itu jangan gengsi kalau ngambil ilmu dari orang yang lebih muda. Nah, barakallahu fikum, karena ilmu itu ya adalah apa? Keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki. Oleh karena itu kita enggak perlu iri, enggak perlu hasad dengan saudaranya yang berilmu. Cukup kita berupaya semoga kita juga menjadi seperti mereka orang-orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Fatashabbahu fa illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Nam, serupailah orang-orang yang saleh walaupun kamu bukan orang saleh, karena menyerupai orang saleh itu adalah kunci keberuntungan. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita lihat berikutnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya dari Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu lamma ba'atha Mu'adhan ilal Yaman, qala lahu ya'ni awsah. Tatkala Rasulullah dahulu mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal atau mewasiatkan kepadanya, qala innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Laisu juhala. Laisu juhala. Ahli kitab itu bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh, mereka punya syubhat, itu istilahnya. Indahum ulum, mereka punya ilmu. Wa indahum syubahun, mereka punya syubhat-syubhat. Nah, fanabbahahu kay yasta'iddu lahum. Maka Rasulullah memperingatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar Mu'adz bin Jabal persiapan untuk mereka. Karena apa? Karena yang namanya ilmu itu, barakallahu fikum, memang penting, cuman syubhat itu sangat berbahaya sekali. Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati-hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum. Wa an yuballighahum amrallah, dan agar Mu'adz bin Jabal nanti ketika berangkat sudah sampai ke negeri Yaman menyampaikan kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa taala. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang dijadikan pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah dakwah persaksian la ilaha illallah, dakwah tauhid. Masya Allah, yakni la taltafit ila ma indahum min ulumin batilah wa syubhin dahidah. Maksudnya kamu jangan noleh, wahai Mu'adz, kamu jangan noleh kepada ilmu yang mereka miliki, ilmu-ilmu batil yang mereka miliki. Jangan menoleh kepada syubhat-syubhat yang tumpul milik mereka. La, jangan. Walakin ballighum ma amartu bihi minad da'wati ila tauhidillah. Tapi sampaikanlah kepada mereka apa yang sudah aku perintahkan kepadamu.
Itu mendakwahkan kepada tauhidillah azza wajalla. Fad'uhum ila syahadati la ilaha illallah. Serulah mereka, panggillah mereka, ajaklah mereka untuk mentauhidkan la ilaha illallah. Tauhid al-uluhiyah, la ma'budu bihaqqin illallah. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lihat berikutnya. Wa fil lafdzil akhar, pada lafaz yang lainnya, fad'uhum ila an yuwahhidullah. Serulah mereka, ajaklah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni ila an yakhussuh bil ibadah. Ajaklah mereka agar mereka mengkhususkan Allah taala di dalam peribadatan. Duna Uzair atau ghairi. Bukan Uzair yang sembah atau yang lainnya. Uzair ini yang mereka gembar-gembarkan oleh orang Yahud, Uzair itu anak Allah katanya. Kalau orang-orang Nasara mengatakan apa? Nabi Isa anak Allah, ini keliru semuanya. Allahul musta'an. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Itu ucapan mereka aja, sumbernya dari mulut-mulut mereka yang menyamai ucapan orang-orang kafir terdahulu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Min ahbarihim wa ruhbanihim, maksudnya apa? Naam, ajaklah mereka agar mengkhususkan Allah taala di dalam peribadatan, bukan Uzair atau yang lainnya. Berupa ahbar. Ahbar itu adalah na'am ahlul ilmnya orang-orang Yahud, wa ruhban itu ahli ibadahnya orang Nasara. Falyabudullaha wahdah, maka hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Na'am. Falyakun awwal ma tad'uuhum, maka hendaknya yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka, yakni awwalu syai'in tad'uuhum ilaih, yang pertama kali sesuatu yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka syahadatu alla ilaha illallah. Itu persaksian bahwasanya tidak sembah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Fa awwalu khabarun muqaddam. Dalam ilmu bahasa Arab, awal di sini adalah khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Karena aslinya khabar itu diakhirkan, mubtada kemudian khabar. Wa syahadatu mubtada muakhar. Lafaz syahadah itu adalah mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Naam, wa fil lafdzin, lafaz yang lainnya, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Maka hendaknya yang pertama kali kau dakwakan kepada mereka adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tafsiru syahadati la ilaha illallah. Yang mana ini adalah tafsir, penjelasan persaksian la ilaha illallah, maknaha ibadatullahi wahdah. Menyembah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa fi riwayatil ukhra, dan pada riwayat yang lainnya, ila an yuwahhidullah, agar mereka semuanya mau mentauhidkan Allah taala. Wa hadza huwa makna la ilaha illallah. Ini adalah makna la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah maknaha, karena sesungguhnya makna la ilaha illallah tauhidullah, adalah mengesahkan Allah taala. La ilaha maknahu la ma'budu haqqun illallah. Naam, maknanya adalah apa? Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Fal imanu bihadza, maka beriman dengan ini, wal istiqamatu alaih, dan istiqamah kontinu di atasnya, huwa tauhidullah azza wajal, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan na'am barakallahu fikum keesaan Allah Subhanahu wa taala, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, istiqamah di atasnya, menyembah hanya murni kepada Allah, beribadah hanya murni untuk Allah. Inilah yang namanya tauhidullah jalla wa ala. Adapun kalau seandainya mereka menerima dakwahmu, setelah mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, barulah dakwah-dakwah yang berikutnya. Salat, puasa, zakat, haji. Jangan pertama kali langsung suruh salat. Kalau langsung disuruh salat, ternyata mereka belum mentauhidkan Allah taala, salatnya enggak diterima. Na'am, barakallahu fikum. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah jalla wa ala. Apa yang telah kita baca, adapun yang berikutnya sambungan daripada hadis. Na'am, barakallahu fikum, mengenai kisah atau tragedi dakwahnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dengan nasihat Rasulullah SAW dan wasiat dari Rasulullah SAW. InsyaAllah ta'ala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.